Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman pejuang UTBK, kita akan bahas soal TPS kuantitatif UTBK 2020. Tentunya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Di sini kita ke part 1. Tapi sebelum mulai, jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video seperti ini, silakan untuk like dan juga subscribe channel ini ya. Karena subscribe-nya teman-teman itu membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Langsung saja kita ke nomor 1, teman-teman. Nah, di sini jika P dikurangi Q itu adalah 2 pangkat 2, maka nilai dari 2 kali P dikurangi Q dalam kurung ya, kemudian dikuadratkan, itu berapa? Nah, oke teman-teman, di sini kita konsep pangkat ya. Kalau misalkan di sini kan ditanyakannya itu adalah apa? 2 P dikurangi Q, kemudian pangkat 2 kan. Nah, ini kan pangkatnya di luar nih. Coba gimana? Kalau pangkat, terus di sini ada perkalian, 2 kali sesuatu gitu kan. Ya tinggal pangkatin aja satu-satu kan. Berarti kan 2 pangkat 2, kemudian P min Q pangkat 2, ya nggak? Nah, kita tahu P min Q pangkat, nggak ada pangkat ya. P min Q itu adalah 2 pangkat 2. Ya udah kita substitusi aja kan. 2 pangkat 2 dikali P min Q-nya 2 pangkat 2, kita pangkatin lagi dengan 2. Maka 2 pangkat 2 itu kan 4. 4 kali, ini kan 4 kuadrat itu berapa? 16. 16 dikali 4 itu berapa? 64. Maka jawabannya adalah E. Mudah sekali ya. Kita ke nomor 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kita nyari P dulu, kemudian nyari Q, terus bandingkan ya. Coba nilai P itu berapa? P itu adalah banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dari 5 buah titik. Nah, dengan tidak ada 3 titik yang terletak dalam segaris. Coba ini teman-teman, mudah banget ya. Misalnya ada titiknya itu 5 nih. Itu 2, 3, 4, 5. Yang penting gak segaris. Kita buat segitiga kan. Nah, misalnya gini kan segitiganya. Nah, berarti dia nanya banyaknya segitiga kan. Nah, otomatis karena dia tidak segaris, ya udah berarti ada 5 nih, berarti kita pakai kombinasi ya. Kita ngambil 3 dari 5. Nah, 5 kombinasi 3 itu gimana caranya? Mudah banget ya, 5-nya ini ada 3 kali. Berarti 5, 4, 3 gitu ya. Ini cara cepatnya. Kita bagi dengan 3 faktorialnya. 3, 2, satunya nggak usah ditulis. Coret-coret, coret-coret, dapat berapa? 10 ya. Nah, ini dapat 10. Kemudian yang Q berapa tuh? Min 2 sin X, kita tulis min 2 sin X tambah sin kuadrat X sama dengan minus 1. Dimana Q-nya itu adalah X-nya ya. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung. Gini aja teman-teman. Sin X-nya kita misalkan kotak ya. Misalkan sin X itu sama dengan kotak, maka min 2 kotak tambah kotak kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, ini coba kita pindah ruaskan ya negatif 1-nya. Kemudian coba ini dapat apa? Yang kita X, yang kotak kuadratnya dulu nih. Kotak kuadrat minus 2 kotak. Minus jadi positif ya. Nah, kita faktorkan nih teman-teman. Dapat berapa coba? Berarti kotak, ini kotak. Berapa dikali berapa hasilnya? 1. Nih, kalau dijumlahkan hasilnya minus 2. Berarti kan otomatis 1 sama 1 ya. Negatif sama negatif. Nah, dapat tuh yang pertama kotak sama dengan 1. Atau kotak sama dengan 1. Nah, ini sama ya. Kotak sama dengan 1 semua. Kotaknya apa? Sinus kan? Nah, berarti sinus X sama dengan 1. X-nya berapa? Nah, maksudnya gimana nih? Berarti
Sinus berapa sih yang hasilnya 1? Coba. Berarti kan sinus 90. Tapi ada lagi nggak? Ada teman-teman, karena di sini kan nggak ada syaratnya. Berarti bisa aja sinus 90, kemudian sinus 270 gitu kan, dan seterusnya kan. Nah, ada banyak nih. Jadi gimana? Karena di sini nggak ada syaratnya ya, X-nya itu kan banyak nih, bisa 90, bisa 270. Otomatis jawabannya E. Informasi yang diberikan tidak cukup, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, berarti kan kita tahu nih, ini itu adalah lebar ya. Lebarnya A, kemudian ini panjangnya A minus B. Terus yang ditanyakan itu seperti biasa perimeter. Apa itu perimeter? Keliling ya teman-teman. Nah, jadi kelilingnya itu apa? Kita tahu bahwa keliling persegi panjang itu adalah apa? 2P tambah L kan. Nah, mudah banget 2 panjangnya itu tadi kita tahu A minus B. Lebarnya itu adalah A. Berarti kita bisa tahu A-nya ada 2, berarti 2A minus B. Maka didapat 4A minus 2B. Ada nggak? B. Nomor selanjutnya. Oke, di sini seru banget teman-teman. Jagoan diminta membuat program berupa kalkulator sederhana dengan operasi baru. Ada add, ada pagar, dan ada dolar. Aturan yang berlaku yaitu kalau misalkan ya ini bilangannya X dolar adalah operasi pembulatan X ke satuan terdekat. Nah, nanti kita jelasin ya di soal aja langsung. Berarti di sini kalau X pagar Y itu adalah sisa pembagian X oleh Y. Berarti si X pagar Y ini adalah sisanya gitu kan. Ingat, sisa teman-teman. Kemudian yang ketiga, X add Y. Nah, adalah X dikurangi 2Y gitu. Kemudian yang keempat, pesan error akan ditampilkan jika kalkulator tidak dapat menghitung operasi yang dimasukkan. Nah, berarti ada error ya. Yaitu jika output hasil bukan merupakan angka. Oh, berarti yang error itu hasilnya itu bukan angka ya. Nah, kita lihat manakah operasi di bawah ini yang akan menampilkan pesan error. Oke, berarti ditanyanya itu yang errornya ya. Nah, berarti gimana caranya? Ya udah teman-teman, satu-satunya cara ya kita coba satu-satu aja ya. Untuk yang pertama, kita lihat dia itu 4,8 dolar. Nah, dolar itu apa tadi? Operasi pembulatan X ke satuan terdekat. Berarti operasi pembulatan dari 4,8. Berapa nih jadinya? 5 ya. Nah, berarti 5. Kemudian di sini ada pagar. 2 add 0. Add itu artinya apa? Oh, X dikurangi 2 kali Y. Berarti kan kita bisa tulis di sini aja deh. Berarti 2 dikurangi 2 kali 0 kan. Nah, berarti 2 kurang 0 ya 2. Nah, kemudian pagar ini apa tadi? Sisa kan ya? Sisa pembagian X oleh Y. Berarti sisa pembagian dari 5 bagi 2 berapa sih? Coba teman-teman harus tahu sisa ya. Bisa 5 bagi 2. Berarti kan 2, kemudian 4. Nah, ini yang dinamakan sisa. Nah, 1 ya. Berarti sisanya 1. Nah, kemudian yang kedua nih. Oh ya, kita definisikan dulu ya. Berarti nomor 1 ini benar ya. Terdefinisi berarti benar. Yang ada satunya coret. Ini coret, ini coret. Gitu aja ya. Kemudian yang 2 nih. Yang 2 itu apa? Nih. 10 pagar. Nah, ini dalam kurung dulu ya. 2 add 1. Berarti add itu kayak tadi ya. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Nah, berarti 0 ya. Kemudian 0 add negatif 2. 0 dikurangi 2 kali negatif 2 kan. Y kan ini tuh. Nah, berarti ini tuh negatif 4. Negatif ketemu negatif positif. Jadi 0 dikurangi negatif 4 itu adalah 4.
Nah, ini juga sama ya, sisa 10 bagi 4, teman-teman harus udah paham ya, 4 kali 2 kan 8, berarti sisanya 2. Gitu aja langsung. Nah, berarti nomor 4 juga benar. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah C sama D kan? Nah, gimana coba? Kita perhatikan dulu nih. Si D ini berarti kan 4 tuh. Langsung kita cek nomor 3 nggak? Nggak usah ya. Karena kan 3 ini udah pasti salah. Berarti nomor 4 aja deh. Menghemat waktu gitu kan. 4 gimana nih? 3,127 dolar. Nah, kita bulatkan menjadi, karena nggak di atas 5 ya, berarti tetap 3. Kemudian di sini tetap kita pakai pagar. 2 add 1 langsung aja ya. Atau tulis aja deh. 2 dikurangi 2 kali 1. 0 ya. Nah, di sini teman-teman 3 di, maksudnya ini itu adalah sisa kan. Nah, sisanya berapa dong? Coba ada nggak 3 dibagi 0? Nggak bisa ya, karena kan coba nih. 3 bagi 0. Berapa coba? 1 kah? 2 kah? 3 kah? Nggak bisa ya. Berapa sih dikali 0 itu hasilnya 3? Nggak ada. Nah, berarti ini tidak terdefinisi atau error. Saya tulisnya error ya. Nah, berarti yang error itu adalah D. Gitu, teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 5. Oke, di sini A tambah B tambah C itu lebih dari ya. Ini lebih dari 2020. Kemudian A plus B-nya itu ini kurang dari ya, kurang dari 0. Kemudian ditanyakan kuantitas P dan Q. Nah, coba ini P-nya C, Q-nya 2020. Berarti kita fokus nyari C-nya ya. Nah, gimana nyari C? Di sini ada diketahui A ditambah B ditambah C itu lebih dari 2020. Kemudian di sini ada lagi A ditambah B itu harus kurang dari 0. Nah, teman-teman harus tahu ya, apa sih arti dari kurang dari 0? Kurang dari 0 itu artinya ya, apa coba? Pinter negatif. Nah, berarti ini adalah negatif ya. A plus B itu ingat negatif. Nah, gimana nyari C? Ya udah, C itu adalah lebih dari 2020. Ini kan A plus B-nya tadinya positif, kita pindah ruaskan ya. Nah, jadi negatif. Negatif, langsung aja dalam kurungnya. A ditambah B. Paham ya sampai sini? Nah, kita lihat teman-teman bahwa A ditambah B itu kan negatif nih. Ini negatif. Negatif sesuatu deh. Negatif kotak. Nah, berarti C itu adalah lebih dari 2020. Negatif ketemu negatif kan positif. Positif sesuatu gitu kan. Nah, otomatis si C itu ya lebih dari 2020 ditambah sesuatu yang ini itu adalah positif. Otomatis C itu ya bakal lebih dari Q kan. Atau C itu lebih dari 2020. Atau C-nya kan P. P lebih dari Q gitu teman-teman. P-nya lebih dari Q yaitu A. Nomor 6. Urutkan dari bilangan terkecil. Wow, gimana nih caranya? Oke teman-teman, untuk tips mengurutkan angka baik terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Nah, gini teman-teman, lihat teman-teman yang paling banyak angkanya gitu kan. Nah, di sini 300, 200, 150. Nah, gimana caranya sih biar kita jadiin satu patokan aja yang misalnya nih, apakah ini bisa jadi 100 ataukah bisa jadi 200 gitu kan. Nah, coba teman-teman harusnya langsung ngeh nih, oh ini bisa jadi 100, 300, 200 bisa, 50 juga bisa, 100 ya udah 100 gitu kan. Nah, berarti kita menggunakan patokan 100. Nah, teman-teman gimana caranya? Coba 2 pangkat 300. 2 pangkat berapa biar jadi pangkat 100? Ya berarti, karena kan kalau pangkat itu, kalau dipangkatin lagi kan jadi dikali ya. Otomatis 2 pangkat 3
kemudian dipangkatin lagi 100. Boleh nggak? Boleh ya, ini kan jadi 300 nih, gitu. Kemudian selanjutnya 3 juga ya, 3 pangkat 2 ya kita pangkatin lagi 100. Nah, kemudian 5 ya udah 5 pangkat 100. Kemudian 7 biar jadi pangkat 100 gimana? Kurang 2 kalinya ya. Ya udah berarti setengahnya nih. Setengah dikali lagi pangkat 100. 100 kali setengah kan 50. Nah, ini udah tahu nih, udah kelihatan 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian di sini 3 pangkat 2 9. 5 pangkat 100. Nah, 7 pangkat setengah kan ibaratnya akar 7 deh. Akar 7 pangkat 100 kan. Nah, yang paling kecil ya ini dong akar 7 itu ya yang 5 pun masih di bawah kan. Berarti ini dulu, kemudian 5, kemudian ini kan. 7, 5, 2, 3. 7, 5, 2, 3. 7, 5, 2, 3. Oh, A. Gitu, teman-teman. Nomor 7. Oke, di sini ada M dikali N itu tidak sama dengan 0. Maka bentuk kayak gini itu berapa sih gitu ya. Nah, ini mudah banget teman-teman. Asal teman-teman tahu operasi yang harus didahulukan ya. Karena ada dalam kurung dan ini pangkat ya. Jadi kita dahulukan yang dalam kurung dulu ya. Kalau nggak ada kurung ya pangkat dulu gitu. Kita tulis 1 per N kuadrat. Kemudian di sini tuh langsung aja ya kita coret deh. Ini 3-nya sama 5 jadi 2 ya. Berarti M pangkat 2, N pangkat 3. Pangkatin 2. Sama kayak tadi, berarti pangkat dipangkatin lagi kan dikali tuh. Jadi M pangkat berapa? Pangkat 4. Kemudian N-nya pangkat 3 kali 2, 6. Di sini ada 2, di sini ada 6. Berarti sisanya 4 ya. Paham ya? Nah, berarti di sini gimana caranya? Ini kan 1. Ya udah, ini kan udah jelas. M pangkat 4, N pangkat 4. Apa jawabannya? D. Selanjutnya, Andi sedang bermain bulu tangkis melawan Budi. Andi menang dengan selisih skor sebanyak 5 pangkat 8, 4 pangkat 5, kali 7 ya, ini dikali semua. Adik Andi kemudian bertanya kepada Andi, berapa banyak digit pada selisih skor Andi? Jawablah pertanyaan adik Andi. Nah, teman-teman di sini jangan bingung, dia nanya selisih skor Andi. Mana sih selisihnya? Ini kan, selisihnya itu kan 5 pangkat 8 kali 4 pangkat 5 kali 7 ya. Ini kan maksudnya gimana ya? Intinya ini selisih aja kan. Jangan dipikirkan, pokoknya ini adalah selisih. Dia nanya berapa digitnya ya, banyak digitnya dari selisih ini. Ya udah teman-teman, kita akalkan karena di sini pangkat 8, di sini kan bisa nggak nih? 5 pangkat 8 kali ini kan 4 itu 2 pangkat 2, berarti kan 2 pangkat 10 nih. 2 pangkat 10 dong. 5 kali 2 kali 7. Nah, teman-teman biar bisa dioperasikan, ini kan bisa nih. Kita pecah lagi 2 pangkat 8. 5 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 dengan syarat kita kali lagi dengan 4 ya, atau 2 pangkat 2 kali 7. Paham ya? Di sini kan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 8 kan 2 pangkat 10. Nah, ini aja berapa? 28 kan? Kali 28. Nah, teman-teman harus tahu nih. Ini sifat ini ya, perpangkatan lagi. Kalau kan biasanya A pangkat N dikali A pangkat M itu adalah berapa? A pangkat N ditambah M ya. Nah, ini kalau ininya sama. Nah, sekarang pangkatnya yang sama, teman-teman. Kalau pangkatnya yang sama, ya kita kaliin aja nih yang bawahnya. Berarti 10 pangkat 8 gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman gak percaya, kita buktikan nih. Biar teman-teman juga tahu. Misalkan ada 2 pangkat 2, kita kali dengan 3 pangkat 2. Nah, kita tahu ini adalah jawabannya berapa coba? Kalau 1-1 ini kan 4, kita kali dengan 3 pangkat 2 itu kan 9. 4 kali 9 berapa? 36. Nah, sekarang kita pakai konsep yang tadi. 5 kali 2 kan? Berarti kan 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6.
6 pangkatnya 2, berapa? 36. Sama ya. Nah, berarti terbukti teman-teman. Oke, di sini kita ditanyanya adalah digitnya ya, berapa banyak digitnya. Karena di sini 10 pangkat 8 itu ternyata ada 8 digit kan. Nolnya kan ada 8 tuh. Kita jumlahkan dengan 28 itu ada berapa? 2 sama 8 ya 2. 8 tambah 2, 10. Berarti ini 10 digit. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 9. Diketahui X, Y, Z, keduanya bilangan real. Misalkan A itu 3X tambah 4Y tambah Z. Tentukan apakah pernyataan di bawah ini cukup untuk mencari nilai A. Oke, di sini nomor 1 itu 6X tambah 8Y tambah 3Z sama dengan 12. Z-nya sama dengan 1. Itu untuk 2. Nah, teman-teman di sini harus udah ngeh ya, harus udah tahu gitu. Oh, ini ada hubungannya nih. Pernyataan 1 dengan ini. Nah, gimana caranya coba? Karena di sini A itu 3, 4Z. Ini kan 6, 8, 3Z. Nah, kalau misalkan 2 kalinya, si A ini kan 2 kalinya nih misalnya. Si A ini kalau kita kali 2 kan berarti berapa jadinya? 6, 8, tapi ininya enggak 3 ya. Nah, gimana caranya? Coba. Kita bisa lihat nih, hubungan antara pernyataan 1 dengan A ini gimana? Coba kita kerjakan dulu pernyataan 1. Dia itu adalah 6X ditambah 8Y ditambah 3Z sama dengan 12. Hubungannya apa dengan yang A? Coba gimana? Karena di sini itu kita bisa nggak kita bagi sehingga menjadi kayak gini. Nah, kalau teman-teman bingung, kita rubah aja deh yang A-nya. Biar jadi bentuk kayak gini gitu kan. Nah, gimana sih? Berarti si A itu sebenarnya berapa? Nah, kalau 3X ini 6X ya ternyata ya dia itu kan setengahnya dong. Setengah dari 6X kemudian ditambah berapa? 8Y ya. Nanti kan jadi 4Y ditambah berapa? Nah, ini teman-teman yang jadi permasalahan. Dia kan Z. Sedangkan di sini adalah 3Z. Berarti gimana coba biar jadi Z? Ya udah sih, berarti di sini itu kita dia maunya aja gimana? Berarti kan dia maunya 3Z. Nah, kalau 3Z efeknya apa? 3Z dibagi 2 itu berapa jadinya? Ya 3/2Z ya. Karena di sini Z doang berarti 3/2Z kita kurangi dong. Kurangi dengan Z itu harusnya berapa? Coba. Berarti kan ini 2/2 ya. Berarti kan 1/2Z. Nah, berarti ada sisa 1/2. Ya udah kita jumlahkan di sini. Tambah 1/2Z. Nah, paham ya teman-teman? Jadi si A ini kita ganti jadi bentuknya kayak gini. Nah, kita tulis aja di sini teman-teman. A itu sama dengan 1/2 dari 6X ditambah 8Y ditambah 3Z. Ditambah lagi jangan lupa setengah Z. Nah, apakah dengan A-nya kita rubah menjadi bentuk ini bisa menjawab pernyataan gitu kan? Dia kan nyari nilai A-nya ya. Nah, coba A ini berarti akan menjadi berapa? Setengah dari ini kan berapa? 12 kan? Setengah dari 12 ditambah 1/2Z. Dan ternyata teman-teman di sini masih ada Z. Jadi artinya apa? Pernyataan 1 tidak cukup. Kalau pernyataan 1 tidak cukup, coret A, coret D. Nah, sekarang kita ke pernyataan 2 ya. Pernyataan 2 itu adalah Z sama dengan 1. Nah, ini teman-teman dia itu membantu. Kalau ininya jadi 1, ya kita dapat dong berapa? Ini kan 6 ya. 6 ditambah setengah. Nah, gitu. Ternyata ini kan udah ada jawabannya. 6 tambah setengah berapa sih gitu. Ya udah gitu kan, ini adalah nilai. Gak usah dihitung sebenarnya kan. Jawabannya berarti C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu saja tidak cukup. Jelas? Oke, di sini itu adalah kalau X pangkat 4 dikurangi X kuadrat dikurangi X adalah 0. Dengan X-nya itu lebih dari 0. Maka nilai dari bentuk kayak gini berapa?
Nah, oke teman-teman, di sini yang bisa kita rubah ini yang ini ya. Karena di sini sama dengan 0, kita tahu X pangkat 4 dikurangi X kuadrat dikurangi X sama dengan 0. Coba teman-teman kalau misalkan ya, kita perlakukan yang kiri dengan yang kanan ini sama, sedemikian sehingga biar bisa jadi bentuk kayak gini. Coba gimana? Kalau misalkan kedua ruas kita bagi dengan X, gimana caranya coba? Kalau kita bagi X. Berarti kedua ruas kita bagi X ya, berarti sisanya X pangkat 3 minus X, kemudian minus 1 ya. Sama dengan 0 bagi X kan 0. Nah, habis itu kita tahu nih, ada 4 kan, di sini pangkatnya sama ada 3. Dan di sini dikurangi. Nah, kita curiganya kita kurangi aja teman-teman. Berarti kan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3, ya tulis aja kan. X pangkat 4 kurang X pangkat 3. Negatif X pangkat 2, negatif, berarti kan positif X. Kemudian negatif X, lalu dikurangi negatif lagi kan. Berarti positif 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat, di sini ada kesamaan ya. Bentar lagi nih ketemu. Karena di sini X bisa dicoret, sisanya adalah X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 1 kan, sama dengan 0. Nah, gimana caranya teman-teman? Perhatikan baik-baik. Di sini tuh ada 2X pangkat 4, sedangkan di sini X pangkat 4. Ya udah, gimana caranya biar jadi 2? Oke, pinter ya, kali 2. Berarti kedua ruas kali 2 jadi 2X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2. Jadi berapa nih? 2 ya. 2 sama dengan 0. Nah, ada lagi nggak? Ada teman-teman, di sini kan 3, sedangkan di sini 2. Berarti harus gimana? Kedua ruas tambah 1. Pinter ya, tambah 1. Ya ini nggak ngaruh ya, berarti kan 2X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat tambah 2 tambah 1 berapa? 3 sama dengan 0 tambah 1, 1. Nah, berarti teman-teman bisa tahu nih bahwa ini tuh adalah jawabannya 1. Ini kan soal nih, sama gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.